Tapi sadarkah saudara-saudara, justru dari figur Yudas ini kita dibuka siapa diri kita. Dari Yudas kita bercermin tentang wajah kedosaan kita. Bahwa kita pun seringkali sama seperti Yudas. Lebih berani melakukan sebuah tindakan kesalahan ketika disuruh ngaku, wah kita nggak berani. Betul apa betul? Hati-hati kalau Anda sudah seperti itu, Anda sudah menjadi Yudas-Yudas zaman sekarang. Yudas zaman now. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Para penonton Bible Learning yang dari Indonesia, yang dari negara-negara tetangga, ataupun dari negeri-negeri yang jauh. Saya senang luar biasa, saya bersyukur luar biasa karena saya melihat semakin banyak orang beriman mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan hati, mempersiapkan rohani mereka untuk menyambut Paskah. Video ini mungkin akan sangat berguna buat persiapan Anda sebelum besok Anda masuk menghadiri Kamis Putih, lihat pembasuhan kaki. Nanti di Jumat Agung, lihat kisah sengsara Yesus Kristus. Nanti di malam Paskah dan di hari Paskah, kita jadi tahu misteri apa yang mau dibongkar oleh Tuhan. Melalui bacaan-bacaan yang kita akan dengarkan hari ini. Saudara-saudara, sebelum saya membongkar habis nubuat Nabi Yesaya pada hari ini, kemudian juga pengkhianatan Yudas di Injil Matius, saya mau berdoa buat Anda. Karena saya lihat ada beberapa orang yang saat ini salib kehidupannya lagi berat banget. Penyakit, pekerjaan, keuangan, konflik. Mari saya mau mendoakan Anda. Tundukkanlah hati Anda. Berserahlah pada Tuhan. Bukalah dirimu. Biarlah Tuhan mencintaimu. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, Allah yang kekal, pandanglah anakmu ini yang menjerit karena masalah-masalah. Mereka tidak berdaya dengan berbagai macam persoalan hidup. Biarlah salib-salib kehidupan mereka bisa mereka pikul bersamamu. Biarlah salib kehinaan yang saat ini sedang mereka pikul ini, boleh kau ubah menjadi salib kemenangan. Tambahkan semangat kami, tambahkan kekuatan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Anda saat ini salibnya sedang berat banget, bawalah, masuklah dalam perayaan Ekaristi selama 3 hari suci. Bawalah itu, persembahkan itu, pikul salib Anda bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan dari Matius bab 26, bagaimana sekali lagi dikisahkan Yudas mengkhianati Yesus. Romo, kok mirip ya Romo sama video yang kemarin? Kalau video yang kemarin itu dari Injil Yohanes, kalau yang sekarang dari Injil Matius. Saudara-saudara, semester ini saya juga mengajar tafsir Injil Sinoptik. Yang namanya Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Ketiga-tiganya menceritakan soal hari-hari terakhir hidup Yesus yang memang tidak mudah. Ada musuh-musuh yang siap untuk menangkap dan menghabisi nyawanya. Tetapi juga ternyata ada orang-orang terdekat, orang-orang yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah beserta dengan Yesus kemana-mana, yaitu murid-muridnya. Ternyata tantangannya juga muncul dari dalam. Saudara-saudaraku, kenapa si Romo kisah pengkhianatan Yudas itu sampai dibacakan 2 kali sepanjang pekan suci? Karena penting. Supaya tidak ada lagi pengkhianatan seperti ini dalam sejarah manusia. Sebuah pengkhianatan yang gak habis pikir kita. Orang yang dikasihi, orang yang dicintai, orang yang dekat, tetapi malah dari situlah pengkhianatan terjadi.
Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda suka nggak sama tokoh Yudas? Wah, nggak suka lah Romo, saya benci Romo, saya betul nggak demen banget sama Yudas. Tapi sadarkah saudara-saudara, justru dari figur Yudas ini kita dibuka siapa diri kita. Dari Yudas kita bercermin tentang wajah kedosaan kita. Bahwa kita pun seringkali sama seperti Yudas. Lebih berani melakukan sebuah tindakan kesalahan. Lebih berani melanggar cinta Tuhan. Lebih berani merusak hukum-hukum Tuhan dengan tingkah laku perbuatan kita daripada kita mengakuinya. Ketika disuruh ngaku, wah kita nggak berani. Betul apa betul? Hati-hati kalau Anda sudah seperti itu, Anda sudah menjadi Yudas-Yudas zaman sekarang. Yudas zaman now. Bener juga ya Romo bilang ya. Waktu bikin dosa kayaknya nggak ada takut-takutnya. Oh berani-berani aja Romo. Tapi disuruh mengakuinya. Manusia sama seperti Yudas. Bukan aku enggak. Masa aku begitu? Aku enggak gitu-gitu amat. Betul apa betul? Hayo. Sekarang ternyata bukan kita nggak suka sama Yudas sebetulnya. Sebetulnya ada sesuatu dalam diri kita yang sedang kita ingkari. Yang sedang kita denial. Yang sedang kita tolak. Yaitu kerapuhan dan kelemahan kedosaan kita sendiri. Makanya banyak banget orang yang males banget ngaku dosa. Aduh Romo jangan deh Romo. Masa dosa saya diungkap-ungkap Romo. Diumbar-umbar Romo. Gak mau Romo. Malu Romo. Betul nggak? Ya betul. Hati-hati. Jangan kita seperti Yudas-Yudas zaman sekarang. Saudara-saudara, tentang Yudas. Kita bisa belajar dari pengalaman bacaan kemarin dari Injil Yohanes. Kali ini di Injil Matius kita bisa melihat bagaimana diceritakan Yudas menjual gurunya dengan 30 keping perak. Apakah Anda ingat 30 keping perak ini disandingkan dengan harga minyak narwastu yang kata Yudas itu bisa dijual 300 dinar. Kita bisa lihat ini, Maria yang mencuci kaki Yesus dengan minyak narwastu tidak pernah hitung-hitungan berapapun harga minyak itu. Tetapi Yudas justru yang hitung-hitungan. Daripada dibuat cuci kaki, lebih baik dijual dikasih kepada orang-orang miskin. Justru dialah yang menjual gurunya dengan harga 30 keping perak. Dari situ aja kualitasnya sudah sangat kelihatan berbeda. Si orang munafik ini ternyata begitu teganya menjual gurunya. Nah, kemudian saudara-saudara diceritakan di Matius bab 26 ketika mereka sedang makan bersama, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Sama dengan apa yang diungkapkan dalam Injil Yohanes kemarin. Nah, dikatakan begini, dan dengan hati yang sangat sedih. Kalau di Injil Yohanes, Yesus sangat terharu ngomong itu. Tetapi sekarang di Injil Matius dikatakan dengan sangat sedih, berkatalah mereka, para murid, seorang demi seorang kepada Yesus. "Bukan aku, ya Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih, di situ ada juga Petrus, di situ juga ada Thomas. Di situ juga ada murid-murid yang lari ketika Yesus ditangkap. Jadi, sebetulnya saudara-saudara, kedosaan manusia begitu kompleksnya. Jangan kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Sebab setiap manusia pasti punya kerapuhan, punya dosanya sendiri, punya salib dan pergulatannya masing-masing. Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan." Jadi Yesus mau menggarisbawahi
soal Yesus akan diserahkan sudah dicatat oleh nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Tapi celakalah dia yang melakukan itu. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi dari sisi Allah, Allah menghendaki manusia menerima cintanya daripada menolak cintanya. Meskipun sudah digarisbawahi, sudah ditulis dalam nubuat-nubuat perjanjian lama, tapi Allah lebih mengharapkan manusia menerima cintanya. Jangan tolak cinta Allah. Tapi ya apa boleh buat, manusia dengan segala kelemahannya tidak berdaya untuk menerima cinta Allah. Maka figur Yudas adalah simbol manusia yang memang tidak bisa dikasihi, tidak bisa dicintai oleh Allah. Dikatakan Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi." Apakah Anda perhatikan? Tadi para murid-murid yang lain mengatakan, "Bukan aku ya Tuhan." Cuman Yudas yang menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Dari sini aja udah kelihatan lagi bedanya. Kalau murid-murid yang lain melihat Yesus sebagai Tuhan, Yudas hanya melihat Yesus sebagai Rabi, sebagai guru saja. Jadi imannya memang tidak berkembang. Imannya di situ-situ saja selama 3 tahun dipanggil oleh Yesus seorang guru yang berkeliling mengajar. Tapi ketika para murid yang lain sudah berkembang, tapi Yudas cuman berhenti di situ-situ saja. Imannya tidak berkembang. Karena apa? Dia punya pikiran sendiri, dia punya rencana sendiri, dia betul-betul sadar, dia dengan berani melakukan tindakan yang melanggar cinta gurunya ini. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban, dia mengatakan, "Bukan aku." Dia takut, dia tidak berani mengakuinya. Dia berubah menjadi seorang pengecut. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang ya, kalau kita melihat kerapuhan kita, kemanusiaan kita, siapa sih Romo yang bisa tahan berhadapan dengan masalah, dengan perkara-perkara hidup yang seringkali kami harus curang-curang dikit lah Romo. Kami harus ya munafik-munafik dikit lah Romo, demi sesuap nasi, demi ngebulnya dapur Romo. Tapi saudara-saudara yang terkasih, disinilah saya mau mengajak Anda untuk melihat lebih dalam dari nubuat Nabi Yesaya. Di Nabi Yesaya bab 50 dikatakan, "Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang." Setiap pagi Yesaya menyadari ada rahmat Tuhan untuknya, yang membuat lidahnya seperti lidah seorang murid, yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa menyambung asa orang-orang sebangsanya. Bahkan telinganya dipertajam oleh Tuhan. Ini Yesaya bab 50. Apakah Anda ingat di Yesaya bab-bab awal, ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dia langsung bilang apa? "Celakalah aku, sebab aku adalah orang yang najis bibir. Sebab aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Apakah Anda lihat? Dulu sebelum dipanggil Tuhan, atau pada saat dipanggil Tuhan, dia menyadari dia begitu rapuhnya. Tapi dia berkembang. Selama dia mengikuti arah panggilan Tuhan sebagai seorang nabi, Tuhan melengkapi. Bukan sekedar seorang malaikat menempelkan bara api di dalam bibirnya, lalu bibirnya menjadi kudus, tidak lagi menjadi najis. Tapi dalam perkembangan, dia menyadari rahmat Tuhan. Tuhan memberkati lidahnya untuk menjadi lidah seperti seorang murid. Bukan cuma lidahnya doang, tapi juga telinganya, semangatnya betul-betul bisa menjadi kota yang berkubu untuk bisa mewartakan firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup itu memang harus berkembang, termasuk juga iman dan rohani kita.
relasi sama Tuhan jangan begitu-begitu aja setiap tahun, tapi lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Lebih mengasihi, lebih mengasihi, lebih mengasihi. Lebih melayani, lebih melayani, lebih melayani. Sebab apa saudara-saudara? Cinta Tuhan yang kita pahami 10 tahun yang lalu belumlah utuh. Sepanjang hidup kita diajak untuk menyadari kita punya tempat yang lebih besar lagi untuk menyadari cinta yang lebih besar lagi. Nah, dari situ saya mau men-sharingkan pengalaman saya kemarin, saudara-saudara. Setelah bikin video, setelah ngajar, saya pergi ke rumah Teduh Suryo pakai motor. Di situ saya biasalah kalau saya datang tuh saya buka-buka kulkasnya. Ada 3 kulkas, isinya puluhan botol madu. Waduh, ini siapa punya ini? Ternyata itu belum ada yang punya. Lalu dengan inisiatif saya, ya udah saya jualin aja deh. Saya pakai motor, saya keliling ke rumah-rumah gitu ya, jualan madu. Lalu ada yang bilang, Romo kok sekarang jualan? Masih kurang kaya apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kadang-kadang cuma butuh sabar doang sih sebetulnya. Nggak perlu saya menjelaskan apa duduk perkaranya, tapi izinkan kali ini saya men-sharingkan sesuatu. Di rumah teduh ada seorang anak berusia 3,5 tahun. Anak perempuan, katakanlah namanya Maria, bukan nama sebenarnya. Mereka dari luar Jawa, mereka agamanya Katolik, datang ke rumah Teduh Suryo. Maria ini si anak 3,5 tahun, anak perempuan, papanya, mamanya, dan omanya. Sejak kedatangan ke rumah Teduh Suryo, papanya, mamanya, omanya rajin bener. Gaul, dia akrab dengan yang lain-lain. Saya seneng lihat orang kayak begitu. Nah, waktu itu didiagnosa anaknya perempuannya ini kena kanker langka. Yang membuat anak ini harus di kemoterapi. Saya mikirnya sebelumnya paling kemonya cuma 1-2 kali. Sampai minggu kemarin, bahkan 2 minggu lalu saya tanya, udah berapa kali kemonya? Sudah 17 kali. Sampai hari ini mungkin sudah lebih dari 20 kali. Anak sekecil itu, anak sekurus itu, anak semuda itu harus berjuang dengan kemoterapi. Anda yang pernah kemoterapi pasti ngerti betul. Paling gak enak, badan kayaknya gak karu-karuan bukan? Rambutnya udah mulai rontok, udah mulai botak, badannya makin kurus. Saya lihat papanya, mamanya, omanya, pagi, siang, malam betul-betul merawat anak ini. Bahkan tetap nyapu, tetap ngepel, tetap bersih, kamar mandi, rajin banget. Nah, yang menarik adalah mereka ternyata sungkan kalau dibantu terus sama Romo Yosef, sama Rumah Teduh Suryo. Mereka punya inisiatif, gimana kalau saya bawa madu-madu hutan dari daerah saya. Minta izin untuk dijual di Rumah Teduh Suryo. Mereka dibantu oleh orang tua pasien yang lain. Lalu hasil penjualannya dibagi-bagi. Coba bayangin. Di saat susah, saat diri kita perlu, saat diri kita aja susah, tapi masih berbagi sama orang lain, coba. Itu kan TOPBGT. Dibantu sama Romo Yosef, dibantu sama Rumah Teduh Suryo. Tapi inilah saya melihat nggak pantas dibantu seperti itu, nggak layak. Maka mereka berusaha untuk bisa punya pegangan lah selama mereka di Jakarta. Kan nggak kerja, nggak nyari duit. Dapat duit dari mana coba? Masa terus-terus dibantu sama Rumah Teduh Suryo? Buat saya pemikiran seperti itu memang TOPBGT. Nah, yang saya lihat adalah anak sekurus ini setiap di kemo HB-nya turun, drop betul-betul. Sehingga harus didonor darahnya. Siapa pendonornya? Ya papanya sendiri yang paling cocok darahnya buat anaknya ini. Bayangin udah berapa kantong, berapa liter itu darah diambil dari papanya untuk anaknya ini. Saya yakin mereka itu pendoa yang hebat, devosinya luar biasa. Saya yakin papanya kalau itu darah sampai habis pun si papanya pasti rela. Saya langsung sadar, orang tua emang kayak begitu. Orang tua akan melakukan apapun untuk anak-anaknya.
semampu mereka, sebisa mereka. Orang tua nggak akan pikir 1-2 kali untuk berkorban buat anak-anaknya, termasuk seluruh darahnya dan seluruh nyawanya. Tapi giliran kalau anak kok dibalik enggak ya? Itu dia. Nah saudara-saudara, dari situ saya langsung sadar, kalau orang tua aja bisa melakukan itu buat anak-anaknya, apalagi cinta Yesus yang mencuci kaki para muridnya, yang berhadapan dengan pengkhianatan Yudas, yang berhadapan dengan penyangkalan Petrus, yang berhadapan dengan murid-murid yang meninggalkan dia di Taman Getsemani, yang berhadapan dengan Thomas yang menyangkal sedemikian rupa. Coba bayangin, cinta Tuhan itu pasti jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ini modal saya saudara-saudara, supaya saya memasuki Trihari Suci. Ternyata dari pelayanan yang saya lakukan di Rumah Teduh Suryo mempertajam telinga saya, memampukan saya punya lidah seperti seorang murid untuk memahami firman Tuhan, mewartakan dan mengajarkannya. Doain anak ini dalam doa-doa Anda ya saudara-saudara. Anak ini sedang berjuang, mama papanya, omanya juga sedang berjuang. Kita bantu dengan doa-doa kita. Dan juga ada Al-Fatih, ada Kenzi, ada banyak anak yang lagi dioperasi ini, pasca operasi. Terima kasih ada beberapa anak berhasil operasinya. Ada yang sudah lepas ventilator, ada yang sudah boleh pulang ke rumah. Terima kasih buat doa-doa Anda, buat anak-anak yang berjuang untuk sehat ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.